Halo semuanya, saya Muhammad Tegar Arkan. Pernahkah kalian berpikir, apa yang membedakan tulisan biasa dengan karya ilmiah? Pada hakikatnya, karya ilmiah adalah hasil pemikiran kritis dalam disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, logis, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Jika tulisan fiksi seperti novel bebas mengandalkan imajinasi tanpa batas, maka karya ilmiah wajib berdiri tegak di atas landasan teori yang kuat dan analisis rasional terhadap data lapangan yang valid. Untuk menyusunnya, ada 4 karakteristik utama yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, objektif. Artinya, kita menyajikan fakta apa adanya tanpa rekayasa. Sebagai contoh, jangan menulis, banyak orang menyukai produk ini karena rasanya enak. Kalimat itu bias, tulislah dengan secara objektif seperti, berdasarkan survei, 60% responden menyatakan puas terhadap cita rasa produk ini. Yang kedua, netral. Tulisan kita harus bebas dari kepentingan pribadi atau luapan emosional penulis. Contohnya, hindari kalimat seperti, penulis sangat bangga dan bahagia dengan hasil yang luar biasa ini. Gunakanlah kalimat yang netral seperti, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Ketiga, sistematis. Karya ilmiah wajib mengikuti pola penyajian yang baku dan terstruktur. Penulisan harus dimulai dari pemaparan masalah, lalu masuk ke pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Pola ini tidak boleh diacak-acak agar pembaca tidak bingung. Lalu yang terakhir, logis. Setiap argumen harus menggunakan penalaran yang masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya, jika data statistik menunjukkan angka pengangguran menurun, maka kesimpulan yang logis adalah tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, bukan justru sebaliknya. Sistematika baku penulisan. Halo, saya Dea Amanda Rahayu. Setelah memahami karakteristiknya, sekarang mari kita bedah strukturnya. Sistematika karya ilmiah sebenarnya bisa kita ibaratkan seperti anatomi tubuh manusia yang utuh dari kepala hingga kaki. Bagian awal atau kepala. Di bagian ini kita meletakkan pondasi berpikir, mulai dari judul, abstrak, hingga bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Contohnya, di bagian kepala, ini kita menjelaskan alasan mendasar mengapa kita tertarik meneliti dampak media sosial bagi psikologis remaja, serta apa target yang ingin kita capai dari penelitian tersebut. 2. Bagian tengah atau bagian batang tubuh. Ini adalah inti dari seluruh karya ilmiah, tempat di mana kita memaparkan ide, metode penelitian, serta pemecahan masalah secara mendalam. Jika topik yang kita angkat adalah polusi udara di perkotaan, maka di bagian batang tubuh inilah kita membedah data angka polusi secara mendetail, menganalisis faktor penyebabnya, dan menghubungkannya dengan teori-teori lingkungan yang ada. 3. Bagian akhir atau kaki. Bagian ini berfungsi sebagai penutup yang kokoh, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran atau rekomendasi ke depan. Contohnya, setelah panjang lebar membahas polusi, kita memberikan kesimpulan singkat bahwa emisi kendaraan bermotor adalah penyebab utamanya. Lalu kita menyarankan kepada pemerintah untuk memperbanyak moda transportasi publik yang ramah lingkungan. Sebuah gagasan yang brilian tidak akan tersampaikan dengan baik jika bahasa yang digunakan membingungkan. Agar pesan dalam karya ilmiah kita sampai dengan akurat dan menghindari tafsir ganda, kita wajib mematuhi 3 kaidah kebahasaan berikut. Yang pertama, ejaan yang disempurnakan atau disingkat sebagai EYD. Ini adalah landasan utama tata bahasa yang teratur. Kita harus jeli memperhatikan penggunaan huruf kapital pada nama kota atau nama orang, serta penempatan tanda koma dan titik yang tepat. Salah menempatkan tanda baca bisa mengubah total arti dari satu kalimat. Kedua, diksi atau pilihan kata. Dalam karya ilmiah, kita wajib menggunakan makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya, bukan makna kiasan. Seperti contoh, jangan pernah menggunakan kata kiasan seperti pihak perusahaan mencari kambing hitam dalam kasus ini. Gunakanlah kata yang lugas dan formal, seperti
pihak perusahaan mencari pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan ini. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, kalimat efektif. Kalimat yang kita susun harus hemat, padat, dan langsung pada intinya tanpa berbelit-belit. Hindari pemborosan kata yang berulang seperti kalimat para ibu-ibu menghadiri seminar. Kata para sudah bermakna banyak, dan ibu-ibu juga bermakna banyak. Cukup tulis para ibu menghadiri seminar atau ibu-ibu menghadiri seminar. Jauh lebih efektif, bukan? Notasi ilmiah. Saya M. Radit Ayarsyah. Ketika kita menulis karya ilmiah, kita pasti membaca dan menggunakan pemikiran dari para ahli terdahulu. Disinilah pentingnya notasi ilmiah, yang merupakan wujud kejujuran akademis dan bentuk tanggung jawab moral kita untuk menghargai hak cipta orang lain. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kutipan langsung. Ini adalah teknik menyalin ide dari sumber asli secara persis, kata demi kata, tanpa mengubah apapun. Contohnya, jika kita mengutip definisi hukum dari sebuah buku, kita wajib meletakkannya di antara tanda petik 2 dan mencantumkan nama penulis serta tahun terbitnya secara jelas. Dan yang kedua itu kutipan tidak langsung. Di sini, kita membaca teori atau argumen orang lain. Lalu kita mengambil intisarinya saja untuk ditulis kembali menggunakan gaya bahasa kita sendiri, tanpa mengubah ide aslinya sedikit pun. Teknik ini sangat bagus untuk membuat tulisan terasa lebih mengalir. Dan yang ketiga itu ada daftar pustaka. Ini adalah daftar yang berisi identitas lengkap dari seluruh sumber rujukan yang kita gunakan di dalam tulisan. Kita menyusun nama penulis, tahun terbit, judul buku, hingga nama penerbit secara alfabetis di bagian paling akhir karya ilmiah. Tujuannya agar pembaca bisa menelusuri kembali sumber asli tersebut dengan mudah. Untuk menjaga akurasi dan kerapian, penggunaan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley sangat kami rekomendasikan. Tahapan prosedural dan penutup. Terakhir dengan saya, Rado Arita Saputra. Menghasilkan karya ilmiah yang kredibel dan berkualitas tidak bisa dikalahkan secara instan. Prosesnya harus melalui 3 tahapan prosedural yang runtut. Yang pertama, tahap persiapan atau penulisan. Tahap ini seringkali menentukan 50% keberhasilan tulisan kita. Disinilah kita melakukan kegiatan memilih topik yang menarik dan fokus, membuat kerangka tulisan atau outline agar pembahasan tidak melantur, serta mengumpulkan buku dan jurnal sebagai referensi sebelum kita mulai mengetik. Tahapan yang kedua, yaitu penulisan. Pada tahap ini, kita fokus mengembangkan poin-poin yang sudah kita susun di dalam kerangka tulisan tadi menjadi sebuah draft utuh. Kita mulai menyusun paragraf demi paragraf yang saling berkaitan dan memastikan argumen kita mengalir dengan baik. Dan yang terakhir, tahap perbaikan atau revisi. Sebuah karya ilmiah jarang sekali langsung sempurna pada draft pertama. Pada tahap ini, kita membaca ulang tulisan secara menyeluruh untuk memperbaiki salah ketik atau typo, mengganti kata-kata yang kurang formal, atau bahkan melibatkan teman dan dosen penelaah untuk memberikan masukan demi menyempurnakan naskah.